itu ada yang bercerita bahwa awalnya dia nggak mau berikan bekal untuk suami, setelah lama dia periksa tasnya kok ada bekal makanan lain, ternyata dari cewek yang lain gitu, makanya dia karena dia Ya itulah Allah. dia akhirnya berpikir, wah ini nggak bisa dibiarkan. Setelah itu dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita cek wabarakatuh. dulu. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Teman-teman semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penikmat yang brother. Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu bersua di IG @ajobendri yang biasanya kita menampilkan seputar masalah yang lagi yang kita bahas dari sisi pandang parenting. Dan malam ini alhamdulillah ya ada guru kita dan juga teman-teman para penggiat parenting yang semangat sekali. Ada Ayah Irwan Rinaldi yang senyumnya merekah, bajunya baru, warahmatullahi wabarakatuh. potongan rambutnya, tapi potongan rambut baju lama. Kenapa? Atau baju merek apa baju itu? seragam. Baju seragamnya, Seragam. alhamdulillah gitu ya. Rumah anak soleh. Rumah anak soleh. Biasanya di belakang ada merek British apa gitu, nggak ada. Ada. Alhamdulillah ya Irwan. Ayah Irwan, akunnya @irwanrinaldi_hakimi, silakan di follow ya, karena sampai sekarang belum 10.000 kayaknya di komplain. Perasaan live sama Ajo Wendy nggak pernah naik followernya. Malah kesedot. Iya, malah kesedot malah. Tolong follower Ajo Wendy, tolong dong nih Irwan udah meratap gitu. Dia ngerasain bisa nge-swipe gitu di story-nya. Nah, di sini juga ada abang kita, Kahilman Almadani, luar biasa dengan potongan rambut baru. Dia terinspirasi dari drakor nih, drama Corona. Kahilman sehat Kahilman ya. Alhamdulillah Ustaz Bendri. Tapi kayaknya kurang semangat nih, apa karena kurang kiriman dari mana gitu belum ya? Bencok Pak, bencok. Kahilman sehat ya Kahilman. Martabak Orin, Ustaz Bendri. Martabak Orin gitu ya Kahilman. Dan yang tak lupa ini juga luar biasa ya, masih terus semangat malam-malam. Kak Daus yang keliling mencoba menjadi praktisi lapangan yang selalu setia berupaya memberikan kontribusi buat anak-anak remaja ya. Selamat malam, assalamualaikum Kak Daus. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah malam ini kita kembali berempat kita dari Fatherman Squad ini akan membahas tema yang lagi viral nih. Dan kita akan membahas ini yang pertama bagaimana kita menyikapi ini, ada sebuah utasan awalnya dari tweet di Twitter bagi teman-teman semua juga yang mungkin baru tahu kenapa sih tema ini bahas bekal untuk suami. Awalnya ini tema ini biasa aja. Ada seorang ibu, kalau nggak salah, men-tweet sebuah utasan bekal untuk suami. Tiba-tiba setelah orang banyak memberikan aplaus, apresiasi, seneng deh kalau aku hari ini membekali suamiku dengan bento, ya karena terinspirasi dengan Iwan Fals, bento kan gitu ya. Ternyata ya terus ada seorang yang mengaku bahkan memberikan kata kasar dengan bahasa anjing, karena menganggap bahwa itu penindasan kepada perempuan. Loh kok perempuan mau-maunya gitu ya, di zaman ketika wanita dan laki setara, mau-maunya membuat bekal untuk suami. Lelaki model apa yang kayak gitu. Nah, ini penting nih mau kita bahas. Aduh, kita jangan ngomong-ngomong nih Ayah Irwan masalah bekal untuk suami, ada ngomongan kalimat itu Ayah Irwan mandangnya nih orang nyinyir. Emang keki apa memang ini punya masa lalu nih Irwan? Iya. Tapi kalau saya ngelihatnya gini ya Jong, saya berterima kasih sebenarnya sebagai beliau ini, ibu ini memperlihatkan di Twitternya dia ya, supaya mengingatkan sebenarnya peran wanita sebenarnya. Mungkin dengan lewat itu tadi. Sebenarnya kan bukan persoalan bentonya, tapi persoalan
Nah, gitu ya, bagaimana dia memerankan membuat suaminya itu seperti Bunda Hajar membuat aman dan nyaman berangkatnya Nabi Ibrahim, kan begitu sebenarnya ya, bukan Iya. persoalan bentonya. Kalau ini kan bisa dibeli mah itu mah. Iya, Gitu ya. tapi yang kita perhatiin ini kita sudut pandang yang nyinyirnya dulu ya Ya, Irwan. Kan kita bahas kasusnya perspektif nih. ya. Perspektif yang Perspektifnya ya. nyinyir ini, Ya, Ayah Irwan mau ya. nggak nih membahas apa yang sebenarnya terjadi sampai ada rasa sakit hati kalau ada seorang perempuan kok Ya. mau meluangkan waktunya, apakah punya Ya. trauma dengan kelaki-lakian gitu Ayah Irwan. Apakah ya Irwan bisa menyelamatkan perempuan ini yang konon belum menikah? Jadi memang ya itu tadi Ajo, saya berterima kasih sebenarnya kepada ibu tadi itu untuk membuka cakrawala kita bahwa ini persoalan perspektif gitu. Persoalan bagaimana rumah tangga itu dilihat dari perspektif mana gitu. Jadi sekarang sudah banyak betul memang orang melihat tidak dengan perspektif yang jelas sehingga ketika itu dianggap itu memperbudak perempuan. Padahal sebenarnya itu adalah peran utama perempuan. Menurut saya ini luar biasa. Iya. Ini ibu Dan ini luar biasa. gara-gara tweetnya dia yang awalnya postingan biasa justru jadi viral nih Irwan. Jadi para istri itu akhirnya sampai akhirnya oh ya semangat ya akhirnya bikin malah para menyerang wanita ini dan akhirnya jadi viral bahwa kita justru mendukung gerakan bekal untuk suami. Bahkan ada yang menarik di postingan saya di IG Ajo Benri itu ada yang bercerita bahwa ketika dia memberikan bekal untuk suaminya, ternyata suaminya awalnya dia nggak mau berikan bekal untuk suami, setelah lama dia periksa tasnya kok ada bekal makanan lain, ternyata dari cewek yang lain gitu, makanya dia karena dia itulah dia akhirnya berpikir wah ini nggak bisa dibiarkan. Setelah itu dia bilang Mas pokoknya besok makan dari bekal saya gitu ya. Kak Ilman Almadani, gimana? Ntar Ayah Irwan dulu. Enggak, sebenarnya ini kan adalah kisah lama sebenarnya, heritage yang kita melupakan bahwa ini kan warisan yang ditunjukkan oleh ibu bapak kita dulu sebenarnya gitu. Ibu kita dulu kan membuat, nanti Kak Hilman akan membahas nih persoalan ikatan gitu. Itu kan ikatan, bahagian dari ikatan sebenarnya. Ada seorang ibu menyiapkan makanan, itu kan bukan persoalan menyiapkan saja gitu, bagaimana dia bersalawat menyendok nasi ke dalam bento, kemudian dia mendoakan, kemudian dia itu kan full dengan ikatan seluruhnya gitu. Dan itu Bang dilakukan oleh ibu-ibu kita zaman dahulu sebenarnya. Didoakan bener ya Irwan ya. Coba ada juga loh yang nyiapin itu diludahin. Itu viral. Itu bakso itu. Tukang bakso ya. Jalan lagi. Kak Ilman yang silakan. Kayaknya muka malam ini mudah-mudahan udah dapat bekal dari istrinya. Kak Ilman. Belum dapat bekal dari langkah kita ini. Oh iya, jangan, kita tuh sengaja gitu nggak memberikan bekal malam ini karena kita berharap para ibu-ibu dan istri-istri ini yuk ya memberikan bekal untuk suami. Masya Allah. Kak Ilman, belum kita bahas sisi parenting kasus basal bekal untuk suami. Kita ini ada netizen yang nanya masalahnya Kak Ilman mau jawab enggak dari sisi psikologis. Ada orang yang setiap postingan yang nilainya baik tapi selalu diposting dengan nada nyinyir. Bahkan dianggap sebagai sebuah hal. Nah, sebenarnya adakah ini bentuk dari, maaf nih kasarnya, ini orang sakit jiwa apa ya? Ya, sampai ini jadi sebuah permasalahan. Kelman mau bahas ini nggak dari sudut pandang psikologi gitu? Jawabannya iya apa enggak ya? Iya, harus tuh. Kalau mau enggak, iya apa enggak? Iya dong. Gitu Kelman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu amma ba'du. Ustaz Benri. Yo. Setiap orang itu sebenarnya ada latar belakang. Jadi kalau misalnya gini ya, saya mau Ustadz Benri nih ketemu coaching di jalanan gitu ya, Ustadz Benri mungkin akan, saya misalnya ya, jangan-jangan saya yang jeleknya, Ustadz Benri yang bagusnya kan Ustadz adalah Ustadz gitu. Misalnya Ustadz Benri ketemu kucing itu kayak gini, kucing, pus, meong, 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 ih lucunya gitu. Kalau saya, astagfirullahaladzim, kucing lagi, kucing, bener-bener kelakuan, astagfirullahaladzim, misalnya kayak gitu ya. Kucing garong gitu. Enggak, kucing goreng. Terus? Itu kan based on apa? Bukan berarti, kok bisa beda ya antara saya dengan Ustadz Benri, responnya beda. Karena memang pengalaman masa lalu yang membuat kita berbeda gitu. Jadi kalau misalnya ada wanita yang berpikir bahwa ih lucunya kasih rantangan buat ayahnya gitu loh. Ada sesuatu di balik itu. Begitu ada orang yang dalam tanda kutip nyinyir,
ANJE, NGE misalnya gitu ya. Tadi dulu apa tuh, saya lagi terjemahin. Oh iya. Kayak itu man. Misalnya Sekarang tuh banyak bahasa baru, anjir gitu Pak ya. Gitu, anjay gitu ya. apalah ya gitu ya. Terus Itu juga pasti ada sesuatu, apakah dia pernah merasa direndahkan, apakah dia pola pikirnya tentang laki-laki adalah misalnya laki-laki tuh nggak bisa gitu dong, nggak bisa sembarangan dong gitu. Jadi semua ada latar belakangnya gitu. Atau karena trauma mungkin ya, atau mungkin pernah perlakuan yang buruk dari laki-laki gitu kali mana? Mungkin nggak itu? Nggak harus jadi trauma sih. Nggak harus ya? jadi trauma. Tapi yang Bagus, jelas gini ya, apa ya, bukan emosi negatif, emosi yang ekstrim, entah itu gembira atau sedih, itu akan membuat pengalaman itu menempel, lekat gitu ya, sepanjang hayat bisa jadi gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang pernah terjadi atau pernah dipahami, baik itu menyenangkan atau menyedihkan, itu sehingga membuat latar belakangnya itu terjadi gitu. Iya. Jadi tayangan ini nggak menutup kemungkinan Kak Hilman bahwa karena viralnya tentang bekal untuk suami ini hashtag-nya sampai dibahas juga beberapa orang, bisa jadi yang berkomen negatif itu mungkin sekarang lagi mencari tayangan-tayangan yang sedang membahas ini. Kita tidak dalam rangka untuk menjudge orang ini, makanya tadi mungkin salah satu yang kita ajak mungkin bagaimana dia mungkin bisa mengobati rasa kesalnya dan rasa hal-hal negatif ini, sehingga kita melihat sudut pandang lain ya. Kak Daus sebagai pelaku dan praktisi anak remaja yang sudah melalang buana kemana-mana, Kak Daus kalau ngelihat anak-anak yang sekarang khususnya yang perempuan memandang seorang ibu yang memberikan bekal itu dari sudut pandang anak perempuan sekarang itu sebagai sebuah hal yang lumrah, sebuah bentuk kehormatan, atau anak-anak muda yang khususnya perempuan memandang alah zaman sekarang gitu loh masih ada apa seorang kan bisa mesen maaf ya ojek orderan di online gitu, kenapa sih harus gitu? Nah itu untuk sudut pandang Kak Daus gimana Kak Daus? Ya, terima kasih Ustaz Fendi dan para guru-guru saya yang dirahmati Allah, juga para pemirsa Brothers. Jadi gini Ustaz Aju, justru sebelum menjawab pandangan dari anak-anak, itu saya ingin melihat sudut pandang orang tua sekarang. Apakah orang tua sekarang ketika anaknya usia remaja khususnya, itu memang masih memberikan bekal itu? Itu pertanyaannya. Karena justru dengan uraian tadi yang Ustaz ini sampaikan, bisa pesan dan sebagainya, justru orang tua juga ngerasa bisa dipesan kok gitu. Gitu ya, itu satu. Nah ini untuk hal ini saya punya cerita misalnya. Gimana? Pengalaman waktu saya studi bahan kasus lah ya, gitu ya, ke pondok Suryalaya. Apa tuh? Suryalaya itu sebetulnya para pecandu narkoba. Ya kan. Nah ada yang menarik di sana ketika sana itu. Pengurusnya itu bilang, jadi kalau pecandu-pecandu di sini kalau mau dijenguk itu harus bawa makanan masakan orang tuanya. Itu harus. Kalau misalkan bayangin ya, itu kan posisinya di Tasikmalaya. Kalau ada orang tua yang ngapain sih bawa dari rumah jauh-jauh, misalnya Jakarta ya, itu tengah jalan dia beli misalnya nasi Padang, atau dia beli tadi ya bento segala macam gitu. Kemudian di packing sedemikian rupa, misalkan dibawa rantang sendiri gitu ya, kita sama pengurusnya dicek, itu pasti ketahuan. Maaf ibu, ini bukan masakan sendiri kan? Maaf, balik lagi. Nah kalau saya kaitkan dengan yang tadi sampaikan sama Ayah, itu menarik. Jadi memang bukan masalah buah dari masakannya gitu, tapi proses itu pasti muncul. Rasa cinta, kerinduan, doa, salawat dan sebagainya, sehingga bukan sekedar dijenguk terus anak melepas dulu, enggak, tapi dari proses itu terjadi enggak ada. Nanti justru yang saya, apakah budaya itu ada? Iya. Halo, baik Kak Daus, suaranya ini kayaknya hilang. Oke. Kak Daus lagi di Cibodas gitu, camping. Jadi emang ya biasa kalau camping gitu. Karena kan tergantung handphone. Kalau handphone ini canggih, nyampe gitu ya.
Gini, ini kita Kak Daus menarik nih membahas dari sudut pandang ketika di sebuah LP lah ya, ternyata keterlibatan seorang ibu untuk membantu atau katakanlah di tempat rehabilitasi ya, bagaimana memberikan bekal untuk anak-anaknya selama dalam masa pemulihan. Irwan berbicara tentang bekal untuk suami ini pertanyaan yang sedikit menyinggung dari kaum ibu-ibu adalah, emang berarti seorang wanita wajib memasak, Irwan? Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera.